Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang forecast ya atau ramalan ya. Jadi dalam mata kuliah penganggaran bisnis ini sangat penting bagi teman-teman semua untuk mengenal dan bisa mengaplikasikan forecasting atau peramalan gitu ya. Nah, beberapa aspek yang dilakukan peramalan itu diantaranya yang cukup penting adalah penjualannya. Perusahaan itu perlu untuk meramalkan penjualan supaya dia bisa menyusun berapa anggaran penjualan, kemudian berapa anggaran biaya yang diperlukan untuk penjualan tersebut dan sebagainya gitu ya. Nah, anggaran penjualan ini juga nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan anggaran-anggaran lainnya gitu ya. Misalnya anggaran biaya operasionalnya kira-kira berapa gitu ya untuk target penjualan sekian gitu ya. Dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, nah forecasting ini adalah salah satu metode untuk meramalkan penjualan itu gitu ya. Selain dari forecasting, itu banyak juga metode-metode lain yang bisa digunakan ya. Bisa juga pakai regresi linier kan ya, bisa pakai banyak lah metode statistik yang bisa digunakan ya. Nah, terkait dengan forecasting ini cukup sederhana sekali. Jadi kita memprediksi atau memperkirakan berapa nilai penjualan yang akan terjadi di periode yang akan datang berdasarkan data yang terjadi di periode berikutnya. Ya, sebelumnya mohon maaf. Di periode atau di data yang telah terjadi di periode sebelumnya gitu. Nah, kita misalnya punya data penjualan periode misalnya ini tahun 2020 ya, tahun 2020 bulan 1 sampai bulan 12 ya. Di sini kita sudah terjadi nih ya tahun 2020 gitu ya. Nah, kemudian kita akan misalnya memprediksi yang akan terjadi, penjualan yang akan terjadi di tahun 2021 bulan Januari gitu ya. Nah, meskipun bulan Januari udah lewat, nah kita asumsinya belum lewat ya ini. Nah, oke. Di bulan 13 ini, di periode 13 ini, kita akan ramalkan kira-kira berapa penjualan yang akan terjadi berdasarkan data-data yang telah terjadi di periode berikutnya. Nah, caranya gimana? Kita langsung aja masukkan rumusnya sama dengan forecast. Ya, kita pilih yang ini, forecast, yang paling bawah ini. Ya, kemudian kita masukkan X. Nah, X itu di sini kan ada dua variabel nih berarti ya. X itu periodenya, Y itu penjualannya ya. Berarti periode X nih yang akan kita tentukan di bulan ke-13 ini, periode ke-13 ini akan kita prediksi gitu ya. Kemudian titik koma ya, kalau di komputer saya, di komputer kamu mungkin aja titik 2 ya. Kemudian Y yang diketahui ya, Y. Tadi kan variabel Y-nya ini penjualan kan. Nah, Y yang diketahui ini ya, kemudian kita akan coba absolutkan. Kenapa diabsolutkan? Karena kita nanti akan tarik ke bawah gitu ya. Kalau nggak diabsolutkan itu nggak bisa ditarik ke bawah kan gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi X yang sudah diketahui gitu ya. Nah, ini X yang sudah diketahuinya ini periode 1 sampai dengan 12 ya. Kemudian kurung tutup lalu enter. Nah, ini adalah perkiraan penjualan yang akan terjadi di bulan Januari 2021 gitu ya. Nah, kemudian kita bisa tarik aja garis ke bawah sini. Oh, mohon maaf. Ini tidak ikut kenapa? Karena yang X ininya belum diabsolutkan. Saya lupa tadi. Ya, kita absolutkan juga. Sorry, kayaknya bermasalah. Mending kita ulangi yang ini, yang X-nya. Yang X yang sudah diketahuinya kita ulangi. Yang ini kan. Kemudian absolutkan. Oke ya. Kemudian oke. Dan kita tarik. Nah, ini ya perubahannya. Oke. Nah, ini adalah prediksi penjualan yang akan terjadi di 5 bulan ke depan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau membuat garis trennya ya, itu kita tinggal blok sini aja ya. Blok, kemudian bloknya sampai yang 12 aja ya, jangan sampai bawah supaya kita tahu mana nilai yang real atau nilai yang faktual yang benar setelah terjadi dengan nilai dengan garis yang
merupakan forecast atau peramalan gitu ya. Kita langsung insert saja di sini, kemudian kita pilih yang banyak ya pilihannya, misalnya pilih yang ini. Nah, ya ini ada tren naik kenaikan ya. Nih kalau dilihat ada tren kenaikan gitu ya. Nah, kemudian untuk nilai forecast, untuk garis forecastnya sendiri kita tinggal klik, kemudian kita add chart elemen, kemudian trend line, kemudian linear forecast ya. Nah, di sini juga ada banyak pilihannya ya, ada linear biasa, ada eksponensial, moving average dan lainnya. Kita pilih yang linear forecast. Nah, untuk yang linear forecast ini ya, kemudian kita coba untuk tambahkan pendugaannya. Ini kan hanya 2 periode nih. Forwardnya hanya 2 periode, kita masukkan 5 periode ke depan, berarti 5 bulan ke depan gitu ya. Kemudian kita munculkan juga persama ininya, apa namanya, persamaannya ya. Nah, di sini kita sudah ada garis trennya ya. Trennya kemungkinan akan ada kenaikan gitu ya. Dan persamaannya juga sudah ditentukan. Nah, persamaan ini maksudnya itu gimana? Jadi kalau teman-teman misalnya di sini masukkan persamaan ini pasti hasilnya akan sama. Kita kasih contoh ya, misalnya di sini ya. Kita masukkan rumusnya nih, rumus persamaannya. Kita masukkan persamaannya sama dengan 95. Y-nya nggak usah ditulis ya, karena maksud Y itu kita kan mencari Y. Ya, mencari Y-nya gitu. Jadi nggak usah dituliskan Y-nya. Jadi sama dengan 95,831 X, maksud X itu dikali X ya. X-nya apa? X-nya kan variabel X ini ya. 13 tadi ditambah 1903,6 ya. Kemudian di enter. Nah, ini hasilnya sama. Ya, ini akan hasilnya sama persamaan ini ya. Nah, itu maksud dari persamaan ini ya. Kemudian kalau misalnya kita pengen tahu ini tuh ada pengaruh, ada hubungan enggak gitu ya, kita bisa lihat dari nilai R square-nya. Ya, R square. Nah, di nilai R square di sini maksudnya itu adalah, nah, ini kan ada 0,982 nih, maksudnya itu pengaruh atau hubungan antara variabel X dan Y-nya itu sebesar ini gitu. Artinya maksudnya itu adalah variabel Y itu ditentukan ya, erat ditentukan oleh variabel X sebesar 98% gitu ya. Nah, oke, kemudian apa namanya, kita misalnya coba lihat lagi. Di sini untuk forecast itu ada kelemahannya ya. Kelemahannya apa ya? Kalau misalnya kita lihat misalnya selisihnya ya, selisih dari periode kedua ke periode ke-1 ya, ini selisihnya 72 ya yang periode kedua. Kalau positif berarti ada peningkatan ya. Kemudian kita tarik ke bawah di sini. Nah, untuk periode 14 sampai dengan 17 ini ada kesamaan dalam tren apa namanya peningkatannya gitu ya. Nah, ini apa namanya menjadi kurang akurat gitu ya, menjadi aspek yang kurang akurat. Masa menjadi sama semua kan gitu ya. Nah, artinya berarti forecast itu ya tidak apa ya, kurang relevan lah kalau misalnya dipakai untuk periode-periode yang panjang gitu ya. Jadi paling hanya memprediksi satu periode aja gitu ya. Apa namanya, meskipun ya nggak sedikit juga yang melakukan forecasting untuk periode yang relatif panjang gitu. Tapi kembali lagi bahwa forecasting ini ya akurasinya itu ya tidak selamanya akurat gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya penjualan itu dipengaruhi juga oleh variabel-variabel lain tentu saja gitu ya. Dipengaruhi juga oleh misalnya apa namanya daya beli masyarakat, dipengaruhi oleh perilaku konsumen dan sebagainya gitu ya. Artinya banyak lagi variabel-variabel lain yang diprediksi akan mempengaruhi penjualan gitu ya. Sehingga penting bagi seorang analis atau perencana anggaran ya untuk memahami minimalnya beberapa metode statistik yang bisa digunakan untuk memprediksi penjualan dan memprediksi aspek-aspek lain tentu saja yang berkaitan dengan penganggaran bisnis perusahaan. Itu aja, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.